mau kasih itu statement bahwa dulu mungkin saya begitu berapi-api mengajak orang berinvestasi di saham or reksadana Oke. gitu ya. Tapi saya berpikir hari ini, namanya orang kalau salah boleh ngoreksi diri kan boleh ya, Boleh daripada dong. ngoreksi orang lain kan. Saya Iya. jadi berpikir gini, ternyata investasi yang membuat kita untung lebih besar dan Hah? untung lebih cepat adalah kalau kita berinvestasi di tempat yang kita pahami dan kita nyaman. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Boleh nengok ke kiri nggak? Nengok ke kiri ya, kiri Ya. sini ya. 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 Wis, keren. Ke kanan? Ini kayak orang lagi olahraga, buset dah. Enggak, saya pangling sama Mas Ryan. Tumbenan potong rambut gitu. Ya, biasa kayak terinspirasi dari salah satu penyiar radio dari. Ya, ya, ya. Begitu. Emang saya punya banyak impact kok terhadap kehidupan Iya orang. benar. Ya. Thank Thanks, you, Mas Bos. Ryan. Sehat ya. Oke, sama-sama. Mas, Sehat. ini saya juga bingung nih. Apakah ini merupakan sebuah fakta yang terjadi sehingga mungkin membawa kabar baik atau justru membawa kabar yang kurang menyenangkan gitu loh. Ketika kripto probabilitasnya mungkin akan sampai ke ratusan persen. Singkat sedikit mengawali perbincangan kita malam hari ini, Mas. Iya, kripto ini menarik ya. Kemarin turun dalam sepanjang tahun 2023 ya. Dan 2022 juga banyak cerita-cerita sendu ya boleh dibilang dari tahun 2020 mengalami kenaikan gila-gilaan gitu. Ini sekarang sudah mulai mengalami kenaikan karena ada beberapa faktor ya yang bisa kita bahas gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita bilang, oh faktornya ini ya, setelah kejadian mungkin kita bisa mencocokologikan. Saya selalu bilang bahwa, yes, oke lah, mungkin ada orang yang bisa menganalisa, mungkin saya juga punya perspektif, tapi apakah benar itu 100% valid kan kita juga nggak bisa yakinkan ya. Ya. Tapi yang paling penting sebagai, apa ya, sebagai pesan awal, kita jangan lupa gini loh. Kalau ada angka 100 ya, lalu turun ke 50. Ya kan dia itu kalau turun dari 100 ke 50 berarti kan dia rugi 50% ya. Nah, waktu dia dari 50 jadi ke 100 lagi, itu harus naik berapa? 50 lagi. seratus Oh, persen 100, 100%. Nah, Kali ini duanya ya. betul. Jangan sampai euforia penurunan hari ini tuh ya kita boleh lah melihat bahwa ini adalah asal muasalah, sebab musebab, cikal bakal, nantinya naik ke 100%. Tapi jangan lupa, kemarin-kemarin udah delosor, aduh delosor nggak boleh. Apa Sama tuh? Ariel delosor nggak boleh. Enggak, saya Nyungsep, nggak tahu. Oh, nyongsep saya ngerti. Kalau ngelosor tuh naon. Liar inyong jadi katanya. udah nyungsep begitu dalam ya, itu kan Ah, berarti sebenarnya banyak orang yang rugi. Ya kan, jadi tetap aja ada beberapa catatan yang menarik di awal ya. Satu, kenaikan saat ini menurut saya adalah biasa-biasa saja. Saya ngomong gitu ya. Nanti boleh kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, yang menarik nih, di tengah dunia itu mengalami inflasi dan suku bunga naik, ya, di dunia kripto suka tidak suka, ternyata bisa kita lihat bahwa trennya justru deflasi. Oke. Nah, ini nih menarik gitu. Aneh nih gitu. Kok Ya. berani banget? Kan logikanya gini. Kalau ada satu tempat Amerika katakanlah, ini ingat ya, kita ngomong kalau udah ada kripto, blockchain itu berarti kayak negara sendiri ya. Kalau ada satu tempat namanya negara Amerika menaikkan suku bunga, Bank Indonesia pun naikin suku bunga loh. Ya, ya, ya. Kita Betul pernah ya? bahas itu ya. Kita pernah bahas ya. Betul. Nah, Ya, ini kan karena nggak mau kalah set, kalau nggak money outflow kan. ya, Lah, ya. kok ada satu negara nih yang secara trennya di negara-negara tersebut, yaitu dan negara perkriptoan, ini kok berani-beraninya malah mendeflasikan dirinya. Nggak bahaya tah kan gitu ya Ya, bahasa ya. zaman sekarang kan gitu. Ah, ah. Kok anti mainstream? Nah, ini perlu kita pelajari lebih jauh di poin ini sebenarnya. Itu Oke, menurut oke. saya sebenarnya. Karena probabilitasnya ini banyak ya. Apakah mungkin naiknya Ya, sampai ratusan persen atau tidak? Tapi nanti ya. di sesi kedua kita akan coba bahas lebih detail tentang apa dan bagaimana kripto sejatinya di mungkin 3 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir sehingga ini kayaknya gebrakannya kok begitu dahsyat ya sampai berani-beraninya gitu loh memastikan diri dengan probabilitas ini. Tapi nanti Mas Aryan ya, kabar yang cukup menakutkan ketika kenaikan kripto ini apakah mungkin sampai dengan ratusan persen? Mas, kita potret dulu jawabannya. Kira-kira mungkin apa enggak?
Ya, peluang itu menurut saya cukup mungkin ya. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau coba cari tahu, karena Mhm. sebenarnya let's say kita bicara kripto tuh luas sekali ya. Kita Ya, sebut ya. aja mereknya lah. Kita bicara mengenai Bitcoin gitu. Kalau Bitcoin sendiri terhadap US dollar ya, itu maka pernah mencapai level 69.239. Mhm. Ya, dan ternyata itu terjadi di tahun 2021. Oke. Nah, ternyata juga sejak tahun 2021 9 November itu berarti 2 tahun yang lalu ya, Mhm. Bitcoin itu pernah ndelosor alias turun banyak alias nyungsep itu sampai tanggal 22 November tahun lalu, yaitu berarti setahun yang lalu kurang lebih, itu terendahnya di 15.357 Mas Daril. Nah, Oke. berarti ini related dengan yang saya cerita tadi. Tolong kita menyikapi hari ini naik, ntar dulu. Kita lihat dulu yang kemarin ya. Kita Ya, lihat ya. kemarin itu dari posisi 100 jadi 50 namanya rugi cuma kelihatan 50%. Nah, ini Mhm. Bitcoin itu cuma kelihatan rugi dari titik tertinggi itu 78% loh. Ngeri sekali kan? Nah, jadi hari ini Bitcoin berada di level around 36.350 sih. Bagi orang yang ngelihat dari sudut pandang tahun lalu, ngelihat sekarang kelihatannya sumringah lah. Wih, saya udah naik ratusan persen, seratus tiga Mhm. puluh persen loh. Ya, ya, ya. Ya, kalau kamu belinya kemarin waktu tahun lalu. Kalau kamu belinya 2 tahun yang lalu, Mhm. cerita dua orang ketemu bisa berantem nih. Betul, berbeda. Orang pertama 2 tahun lalu beli, dia beli di titik tertinggi pas-pasan karena November ketemu November. Mhm. Waduh, saya rugi loh. Ya, hari ini tuh dia ternyata masih rugi berapa? Dia ternyata kurang lebih masih mengalami kerugian sekitar 44,95%. Ya, besar Akibat, ya, separohnya ya. iya, makanya. Aha. Yang satu bilang, waduh, untung saya beli Bitcoin. Tahun lalu tak beli, harganya cuma 15.000. Hari ini saya sudah untung 135%. Ya iya, karena kamu beli yang tahun lalu. Tahun lalu, benar-benar. 2 tahun lalu, saya pusing nih, masih rugi 50%. Aha. Gitu. Jadi naik ratusan persen mungkin banget. Kenapa? Karena angka tertinggi kan selalu gini ya. Yang namanya harga itu akan mencari titik terendah ketika turun dan Mhm. mencari titik tertinggi ketika naik. Psikologisnya begitu ya. Ya, ketika mencapai titik tertinggi terakhir dan nyampe, maka dia akan membuat namanya titik tertinggi baru, namanya all time new high. Oke, oke. Sama all time new low juga sama begitu aturannya. Jadi masuk akal aja dan sekarang terbukti buat orang yang beli 1 tahun terakhir ngerasain kenaikan Bitcoin sudah 135% baru Bitcoin. Hmm. Ya, ya, ya. Padahal masih banyak instrumen lainnya di cryptocurrency yang tidak hanya sebatas Bitcoin ya, Mas Rene. Ya, kalau kita ngomong dari yang kemarin yang lagi Hmm. rame itu yang lagi berantem di Amerika itu namanya adalah Mhm. XRP Ya, ya. XRP ya. Ya, XRP itu kalau dihitung-hitung ya dari sama-sama tahun lalu lah ya kita hitung Mhm. ya. Mhm. Dari tahun lalu itu berarti dia sudah mengalami kenaikan ya. Per detik ini ya, itu Mhm. 676% saja. Wow, Ya, lumayan loh. ya makanya Nggak pakai saja loh ini. biar biar kelihatan agak sedikit meringankan gitu loh. Hidup kan jangan terlalu lebay kan kata orang kan. Ya, mentang-mentang habis cukur rambut ya. Tapi per tapi dia dari titik tertinggi tahun 2021 Eh, itu pernah rugi 85% Bos. oke, oke. Oh, Ya, probabilitasnya kan lebih untung kan sekarang ketimbang kerugian 85% tahun lalu kan? hati-hati kembali tuh dengan hukum yang di pertama. Awal tadi. Oh, 100 jadi 50, ruginya hmm. kelihatan cuma 50%. Ya, Waktu naik lebay banget, padahal kembali ke angka yang sama, 50 ke 100, untung hmm. 100%. Setuju, setuju. Jadi kelihatannya heboh, Ya. padahal orang cuma bilang, lah itu cuma ngembalin rugi doang kan gitu. Ah, 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 ah. Itu ceritanya. Oke, oke, oke. Tapi sebetulnya Mas Ryan, saya jadi penasaran nih. Kalau ini merupakan sebuah angin segar, pasti kan ada hal yang perlu diwaspadai kan? Apa kira-kira hal yang perlu diwaspadai? Ya, cryptocurrency itu sebenarnya kalau kita ngambil aliran yang benar dalam dunia desentralisasi itu jangan Mhm. pernah berharap diawasi oleh negara manapun karena dunia blockchain itu adalah sebuah ekosistem tersendiri yang Oke. terdesentralisasi. Mhm. Pelakunya, pelaku ya dalam arti kata bukan pelaku dalam arti kata negatif, tapi adalah Mhm. orang yang melakukan transaksi di sana itu secara sadar mereka mau melakukan transaksi tanpa adanya perantara. Hmm.
Jadi secara otomatis mereka memiliki sistemnya sendiri. Nah, ini kan mencoba untuk nggak mungkin lah suatu negara itu tidak mau ikut mengawasi ya. Karena Betul. kan bisa saja banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif ya, untuk pencucian uang, untuk human trafficking, untuk narkoba. Kan itu yang pasti nggak mau lah, bener nggak? Ya. Oleh karena itulah adanya sudut pandang pengawasan dari regulator. Kan selalu begitu cara berpikirnya. Yes. Nah, jadi yang perlu diwaspadai di sini adalah setiap tindakan yang mau membatasi dari negara-negara yang cukup kuat, let's say seperti Amerika. Itu kan kemarin benar-benar memukul sekali terkait dengan dunia kripto karena dia mengatakan, "Oke, yang ini dilarang," gitu. Wah, itu langsung langsung ambrol gitu kan. Karena kan orang pasti takut dong, negara loh yang melarang, Amerika loh yang memberikan ultimatum tersebut gitu. Tapi ini terlalu banyak berita baik dan buruk yang begitu cepat membuat kita itu rasanya naik roller coaster nih, gitu. Betul. Ya, nah jadi orang yang tidak suka dengan ketidaktenangan nggak akan pernah tenang di sini. Jadi bahaya. Ya, mendingan nggak usah invest di situ ya. Betul. Makanya kalau ada orang tuh ya, kadang-kadang saya bilang, ada orang itu investasi terus habis itu dia kepikiran, ya berarti dia sebenarnya salah milih. Itu Ah, tuh udah nggak bisa tidak bisa dihindari, kata-kata untung itu ya akan berteman dengan kata-kata rugi. Rugi itu sendiri adalah temannya risiko gitu loh. betul, betul. Jadi kita tidak bisa mengambil satu buah tanpa ada efek samping. Yes. Kita kepengen buah yang begitu hebat yang kita makan tapi nggak ada efek sampingnya. Ya, Aneh oke. sekali cara berpikir itu. Makanya perlu namanya kedewasaan dalam berinvestasi. Wah, bijak sekali malam hari ini. Ya, biasa kalau lagi punya cobaan-cobaan itu memang sedikit lebih lah cara bicara. Juga-juga curhat sih. Oke Mas, kita lanjut dulu Mas, sedikit singkat saja. Kalau bicara masalah kenaikan kripto, mungkinkah sampai dengan ratusan persen? Tadi Mas tadi mengatakan kemungkinannya ada. Ini ancaman atau tidak? Bukan berarti. Terbukti sudah naik 100% lebih kan kalau Lebih kita gitu ya. lihat dari Bitcoin saja ya gitu. Jadi Oke, oke. katanya kan engkongnya koin karena kan Bitcoin nih yang pertama nih sebagai yang nomor satu pionirnya itu sudah 135%. Jadi ya pastilah yang lainnya udah banyak yang lebih daripada 100%. Oke. Cuma kalau kita melihat secara angle yang lebih panjang, ngikutin euforia kenaikan kripto yang sebelumnya, kenaikan ini tuh tidak menghapus kerugian orang-orang nyangsang yang kemarin, gitu loh. Jadi Oke, oke. nggak bisa terlalu di apa ya namanya ya. Orang itu kan banyak begini nih. Kalau dia tahu bahwa sebuah tempat itu menguntungkan dan untungnya besar, harusnya kan ini. Saya punya uang 1.000, saya tahu tempat itu sangat menguntungkan, saya taruhlah 100. Aha, aha. 100 saja bisa 10 kali lipat. Logikanya harusnya begitu dong. Nah, orang ini beda cara berpikir dalam investasi yang sebenarnya spekulan caranya. Kalau 100 aja bisa jadi 1.000, gimana kalau 1.000 saya taruh di sana? Berarti jadi 10.000 kan? Ya, 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 ya. Nah, iya, tapi kan dia lupa ada resiko di belakangnya di situ loh. Oke, baik, baik. Kalau probabilitasnya lebih mengarah ke mungkin, so apa Hmm. yang perlu menjadi sebuah perhatian? Tapi nanti Mas, sesi ketiga ya Mas ya. Nah, ini mungkin mau 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 bikin saya bilang bye sekarang gitu ya. Enggak boleh. Ini smart yang ngatur, nggak boleh Mas saya nunggu Siap, siap, terus siap, aja. siap. Kita break dulu ya Mas ya. Nanti kita sambung di sesi ketiga, tetap bersama kami. Kita masih terus membahas tentang kenaikan kripto. Mungkinkah sampai dengan ratusan persen? Ini jawabannya sudah disampaikan oleh Mas Roy ini. Tadi dikatakan mungkin. Tapi yang menjadi PR kita adalah kira-kira apa yang perlu menjadi sebuah perhatian dan atensi khusus bagi para investor ketika kata mungkin ini akan terjadi dan memang sudah terjadi. Karena kenaikan itu kan pasti kan ada terus kenaikan, dan hal itu yang kadang-kadang membuat kita tuh berpikir gimana ya caranya ya, do and don'ts ya. Kita belajar langsung nanti bersama dengan Mas Ryan. Tapi kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin mendapatkan satu buah keberuntungan tersendiri malam hari ini, mendapatkan cashback Rp100.000 berupa voucher belanja di toko buku Gramedia. Silakan Anda bisa registrasikan sekarang di 0812 11 12 959, atau Anda bisa follow Instagram kami Radio Sport FM 959 untuk mendapatkan detail informasinya mengenai event terbesar tahunan kami selenggarakan di tanggal 28 November 2023
dari mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore di Hotel Borobudur, Jakarta, tepatnya di Flores Ballroom. Akan banyak sekali pembicara-pembicara kompeten di bidangnya, dan satu di antaranya nanti akan hadir langsung Mas Ryan Filbert. Kalau Anda mungkin yang ingin nanti ketemu langsung dengan Mas Ryan, ngobrolin tentang investasi, apa yang perlu dilakukan di tahun depan, silakan boleh manfaatkan kesempatan ini. Daftar sekarang, mumpung Anda masih punya waktu sampai dengan jam 9, Anda akan mendapatkan cashback Rp100.000 berupa voucher belanja dari toko buku Gramedia. Silakan untuk tahu informasinya, Anda bisa WhatsApp kami ke 0812 11 12 959. Kami tunggu sampai dengan jam 9 malam hari ini. Yang lewat dari jam 9 akan dikenakan regulasi seperti biasa saja. Tidak ada cashback lagi. Oke, Mas, sebelum kita bahas apa yang nanti Mas Ren mau sampaikan, kalau direlatekan dengan keadaan investasi di tahun depan, boleh nggak kira-kira diperhatikan apa saja yang perlu menjadi atensi ketika hal mungkin itu adalah jawaban kenaikan kripto yang mencapai angka sampai ratusan persen, Mas Sayang. Ini para investor mesti gimana gitu? Ya, pertama ya, ini kripto ini usianya masih muda banget. Kalau Oke. kita berbicara bahwa mau dijadikan dan dianggap sebagai kripto ini adalah part of investment, instrumen investasi ya. Ini Mhm, baru ada sejak tahun 2008. Transaksi pertamanya adalah 2009. mhm, 2008 ke 2023. Baru semudah itu. Jadi akan banyak sekali hal-hal di sini yang sifatnya adalah kurva belajar. mhm, mhm, Kenapa? Karena ini adalah market yang dilepas secara desentralisasi. mhm. Ya, bagaimana community ini bisa saling berkomunikasi dan saling mengatur Oke. dengan ide-ide yang baik. Karena kan di sini sifatnya kayak open source kan, begitu Ya, ya. ya. Ini menjadi sesuatu masalah buat kita bersama kalau yang sifatnya sudut pandangnya jangka pendek, Mhm, mhm, mhm. bukan investasi jangka pendek. Orang bilang kadang-kadang jadi begini nih ya. Ada karena saya paham ya, saya juga pernah ada di dalam posisi seorang pemula. Mhm, Rakyat sesuatu yang naik turun dengan cepat mhm. dalam jangka pendek aja bisa turun dalam. Dalam jangka panjang, apa kabar? Kan pertanyaan gitu Ya, dong. Iya dong, iya. karena kalau Ya cepat kalau ya. gitu, saya akan tradingin aja, dagangin jangka pendek. Nah, dia akan terjebak dengan konsep itu. Oke. Ya, Gitu. ya. Jadi itu mindset. Nah, loh, terus jawabannya apa Ren kalau kira-kira dengan mindset itu? Ya, karena dia lupa juga kalau yang dalam jangka pendek dia bisa turun dengan cepat, berarti Mhm. dalam jangka panjang dia juga bisa dalam jangka pendek dia juga bisa naik cepat. Ya. Berarti kalau kita ngomongnya dilebayin, kalau dalam jangka yang pendek aja bisa naik cepat, berarti yang dalam jangka panjang banget dia bisa naik kenceng banget. Jadi begitu. Mhm, Karena kita tidak bisa mengambil satu angle. mhm. Makanya investor itu sebenarnya wawasannya harus luas. Kalau investor wawasannya sempit, memang cocoknya jadi pedagang. Iya, iya. Karena dia ahli untuk dagang cabai, dia tiba-tiba ganti jadi dagangnya dagang siomay agak susah. Mhm. Dagangnya tiba-tiba dagang plastik tambah jauh lagi. Oke, Atau ya. dagangnya dagang beras tambah jauh lagi. Karena apa? Karena dagang itu ya harus punya sense terhadap harga gitu ya. Ya. Investor itu perlu melihat, oh iya ini adalah prospek. Nah jadi kalau kita itu udah gaptek, pengen pergi ke blockchain dan kripto pula, itu udah bukan obatnya tuh. Setuju. Susah. Kenapa? Wawasan pertamanya itu nggak boleh gaptek. Mhm, Kenapa? Ya ini seperti yang saya juga akan bahas ya kan. Saya bilang hari ini itu aset itu tidak bisa dinilai dengan cara yang sama seperti kita ngelihat aset zaman dulu. mhm. Seperti opa saya, almarhum opa saya, lihatnya adalah emas gitu loh ya. Habis itu bergeser, orang bisa lihatnya adalah properti ya kan. Mhm, mhm. Lalu properti juga properti yang mana dulu? Sekarang ada banyak nih bentuknya. Ada tanah, properti. Mhm. Bangunan. Bangunan, rumah tinggal, properti. Ya. Empang, 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 Properti. properti. Oke. Ya. Apartemen, Apa lagi properti? mall, Lebih properti lagi. terus abis itu kios. Properti. Kalau hotel, Properti. tapi kan artinya banyak hal yang kita mesti tahu bahwa emang semuanya itu memiliki legalitas yang sama. Enggak Enggak juga. dong, beda-beda. Nah, ini namanya udah memang cocok jadi penyiar Smart FM. Jauh tahu jawabannya semua. Iya, apalagi kalau Iya. punya butik jualan batik. Asia di bawah itu lagi, buset. Iya, Balikin sampai lagi. jualan buku ya. Artinya variannya itu begitu luas dan berkembang. Apakah nanti 10 tahun yang akan datang cara orang melihat properti akan seperti itu?
Berbeda Belum pasti. tentu. Dulu emang ada namanya coworking space. Ya, nggak ada. Dulu emang ada namanya adalah virtual office. Nggak ada. Iya, jadi itu kan berkembang dan selalu berlanjut gitu. Jadi kita tidak bisa melihat sebuah potensi investasi itu tidak peka zaman dan kitanya juga masih peka zaman terhadap bentuknya kayak apa. Oke. Repotnya hari ini nggak ada bentuknya. Betul, walaupun kita pakai PKWT ya. Iya bawa Oke. ke sana. Baik, Mas, sedikit kita singgung ya. Nanti kan di acara Smart Business Outlook itu kan Mas Ryan hadir sebagai pembicara dan akan bawa tema era baru investasi. Nah, ini kan relate nih sebetulnya nih dengan bentuk-bentuk investasi di zaman sekarang atau zaman now. Kira-kira apa poin pentingnya kalau dihadirkan materi itu relate kan dengan tema bahasan kita malam hari ini, Mas Ryan? Jadi gini, mau kasih itu statement bahwa dulu mungkin saya begitu berapi-api mengajak orang berinvestasi di saham or reksadana. Oke, Gitu ya. Tapi saya berpikir hari ini, namanya orang kalau salah boleh ngoreksi diri kan boleh ya, boleh daripada dong. ngoreksi orang lain kan. Saya Iya. jadi berpikir gini, ternyata investasi yang membuat kita untung lebih besar dan Ya. untung lebih cepat adalah kalau kita berinvestasi di tempat yang kita pahami dan kita nyaman. Ah, oke. Jadi ketika kita pahami tapi kita nggak nyaman, jangan ya. Mhm. Kita Ya, ya, tidak ya. paham tapi kita nyaman, mana mungkin orang nggak paham kok nyaman. Nah, jadi itu tuh poin yang pertama. Yang selanjutnya yang ingin saya ceritakan adalah, oke, sekarang saya jembreng nih. Investasi sekarang tuh adanya ini semua nih. Mhm, mhm. Nah, ada yang berbentuk fisik, ada yang dititipkan, kayak kayak saham kan sekarang dititipkan. Dulu kan Mhm. fisiknya dibawa pulang, itu Betul, betul. dititipkan, ya kan? Ada juga yang sifatnya adalah surat utang yang memberikan fixed income, Mhm. ya kan? Ada juga yang bisa mendanai di fintech peer-to-peer lending sebagai lender. Mhm, mhm. Ada juga orang melakukan simpan pinjam di koperasi. Oke. Nah, biasa kan begitu ngomong begitu, tapi kan bahaya Pak. Iya, cuma ini jangan bicara ngomong bahaya dulu, ya Ah. kan? Tiba-tiba kalau kita ngomongnya deposito, tapi kan aman Pak. Tuh ada yang bangkrut kemarin Bang, dilikuidasi. Oh itu kan lain ya, lain terus. Ah, Kebenaran ya isinya ya. iya. Jadi kita selalu langsung merespon atas dasar pengetahuan terakhir kita gitu loh. Jadi saya akan breakdown satu-satu. Nah, ini ada yang nggak ada fisiknya, bentuknya nggak ada, bentuknya adalah intangible. Contohnya adalah kayak kripto juga. Ini adalah era baru, era modern. Loh, tapi apakah ini adalah bagus? Nah, saya bilang sekali lagi, investasilah pada sesuatu yang kita bisa pahami dan kita nyaman. Itu yang paling penting. Yang kita bisa Ya, pahami dan bikin kita nyaman. betul. Ya, ya. Nah, itu adalah tema yang akan saya bahas lah. Ya, kasih saya 3 hari 3 malam lah besok kalau sama. Karena ternyata katanya sekarang cowok tampan itu akan ditinggalin ketika ketemu cowok nyaman ya. Ah, nyaman kan Katanya gitu ya. uang juga. Oke, baik. Mas, kalau memang era baru investasi itu memang lebih mengarah ke satu hal yang intangible atau nggak bisa dipegang, bukan berarti kan investasi-investasi yang apa ya, saya bilangnya tuh mainstream, yang masih seputar dari emas, kemudian juga Contohnya. properti dan lain-lain gitu ya, itu ditinggalkan atau bagaimana sebetulnya? Ada pembaruan model kah dari bentuk investasi itu di era sekarang ini? Ini ada cara menyimpannya yang berubah atau memang benar dia Ah, sudah di tempat yang digital secara 100%. Harus hati-hati. oke, oke. Kalau kita itu bicara pada hari ini tuh ya, eh, yang namanya berkirim surat itu tidak lagi pakai pos, Mhm, tapi sudah menggunakan email, itu cuma mhm, bentuknya saja yang berubah. mhm. Iya kan? Nah, memang ya modelnya begitu. Dia bersemua berubah menjadi digital. Oke. Ya, tapi memang tidak pernah menghilangkan maksud dari fisik aslinya. Ah, Ya, oke. ya misalnya sekarang emas orang bisa nabung emas melalui tabungan emas. Mana Mhm. fisiknya? Ada ya kamu cairkan aja nanti juga jadi fisik ya dong. Berarti kan Ya, itu hanya mengubah fisiknya sementara. betul. Ya, tapi ada yang memang dari awal tidak pernah ada fisiknya. Loh, kok ada? Oh iya, hari ini tuh banyak hal yang diduitin tapi tidak tidak pernah ada barangnya. Ya, contoh hari ini orang punya akun sosial media, misalnya Instagram gitu. Mhm, mhm. Dia punya follower kayak Cristiano Ronaldo. Hmm, hmm. Menghasilkan uang nggak? Belum tentu. Nggak menghasilkan. Wah, yang benar Mas Daryl. Tuh. Belum tentu. Oh, nggak. Kenapa? Ya belum tentu kan kalau misalnya cuma followers seorang Cristiano Ronaldo aja belum tentu dia tertarik untuk investasi. Apa udah sebaliknya mungkin?
Kalau Cristiano Ronaldo itu kan besar sekali jumlah followernya. Ya, berarti kan semua itu kan hukumnya kan akan hukum Pareto tuh ya. Artinya adalah dengan follower sebanyak itu, dia peluang untuk memposting dan akhirnya terjadi penjualan atau action dari seorang Cristiano Ronaldo akibat followernya begitu banyak, itu akan memiliki nilai advertising udah pasti. Ya, Kalau secara tidak, influencer yang berpengaruh. betul. Artinya adalah dia itu dengan kalau nggak salah rate-nya katanya satu kali post itu satu miliaran. Oh ya. Ya, nah Oh, itu oke. kan nggak pernah ada fisiknya loh. Emang ada yang akun sosial media, Instagram itu kan even betul akunnya Cristiano Ronaldo, tapi sebenarnya Instagram itu milik siapa? Ya, ya, ya. Facebook toh. Facebook Bukan Facebook Meta, lah, sekarang namanya Meta. Meta. Ya, nah itu kan sesuatu yang tidak bisa dilogika 20 tahun yang lalu kan? Ya, ya. Ya, berarti kalau andaikan Cristiano Ronaldo amit-amit kehilangan akun Instagramnya, Mhm. berarti dia kehilangan source of income, betul nggak? Setuju. Padahal nggak pernah ada fisiknya, tapi bisa menjadi aset dong. Nah, itulah mindset yang harus kita akui bahwa hari ini tuh udah ke situ. Oke, Dan termasuk itu seorang tidak Ryan pernah, Filbert juga ya. gimana? Ya, termasuk seorang Ryan Filbert juga ya. Ketika bahas ini, akan banyak orang yang berbondong-bondong untuk berinvestasi ya. Ya, harapannya sebenarnya kalau saya tuh saat ini adalah sadar bahwa investasi itu adalah kebutuhan. Mhm, mhm. Setelah tahu urgensinya, mulai berpikir yang mana yang tepat buat saya. Yang ini saya nggak paham, lewat. Yang ini saya nggak paham, tapi saya pengen paham, lanjut. Begitu Oke, saya paham, saya ngerasa nggak nyaman, lewat. Kan gitu dong. oke. That's why kenapa banyak buku yang dicetak ya Mas Ryan ya. Ya, dikit 22 judul. Nah, ini udah masuk teasing halus loh, tapi nggak Ya, ditangkap-tangkap loh sama. kita sikat nih, kita sikat. Bacain judulnya 20-20. Entar dulu, break dulu. Oke Mas, sambung lagi nanti sesi terakhir ya. Ini relate sebetulnya dengan tema bahasan kita malam hari ini. Kenaikan kripto apakah mungkin sampai dengan ratusan persen? Jawabannya sudah kita ketemu, yaitu mungkin. Tapi apa yang perlu dilakukan ini masih menjadi apa ya? Saya bisa bilang nggak Mas Ryan, tebak-tebak buah manggis Mas Ryan bagi para investor pemula yang masih kurang paham tentang bagaimana sih sebetulnya hal yang harus diperhatikan ketika berinvestasi. Ini akan merujuk ke sebuah buku yang akan nanti disampaikan Mas Ryan, tapi boleh nggak dijawab dulu apakah ini sebagai apa ya? Momentum tebak-tebak buah manggis yang masih masih identik dengan dengan VUCA itu loh Mas Ryan. Mikrofonnya Mas? Oke, maaf. Jadi begini menurut saya, semakin kita tidak paham, maka Hmm? kita akan semakin menggunakan unsur spekulasi. Oke, ya ya. Semakin kita paham, kita akan menggunakan unsur analisa. Oke. Itu sudah pasti, gitu. Tapi bukan artinya semakin kita paham, kita menganalisa, kita pasti untung, Ya. ya. Dan juga bukan berarti orang nebak nggak bakal untung. Mhm, mhm. Tapi bedanya adalah kalau orang yang paham menganalisa, sebenarnya dia berusaha untuk memperkecil potensi risiko dan kerugian. Oke. Ya, tapi tidak berarti menghilangkan potensi gagal itu sendiri. Mhm, Banyak mhm. orang yang selalu memutarbalikkan kata-kata ini sehingga akhirnya dia lebih baik begini ya, daripada masih ada potensi sama-sama rugi, nebak aja sekalian. Mhm, mhm. Kayak jadi tebak-tebak buah manggis beneran, Ya seperti ya. itu. Contoh sederhana, saya cerita. Kripto ya. Nah, saya adalah orang yang 2016 itu baru pertama kali kenal kripto. Oke. Ya. 2018 saya memulai pertama kali bertualang di dunia kripto. Terus Mhm. saya rugi dong. Karena pada saat itu saya bukan beli koinnya, tapi saya melakukan transaksi miningnya. Ah, oke. Nah, ya singkat cerita karena perugi segala macam itu banyak teknikalnya. Karena saya mikir begini, kalau ternyata kriptonya belum jelas, lebih baik yang saya jelaskan hardware-nya. Tuh bisa dilihat, mindsetnya masih old school. Mhm, mhm. Cara orang zaman dulu ngelihat yang penting ada servernya ya udah berarti itu kan nggak rugi. Mhm. Nyatanya sekarang barangnya juga nggak bisa dibawa balik ke Indonesia. Iya iya. Yang sang juga di luar. Nah, Ah, terus saya belajar lagi. Oh, ternyata tuh kripto begini. Karena apa? Saya pertama kali baca tulisannya Satoshi di dalam white papernya. Sepenggal kata juga nggak ada yang ngerti. hmm. Ini orang ngomong apa sih semuanya banyak bahasa teknisnya di belakang saya bilang ya kan. Ya, saya nanya ke teman saya baca lagi sama dijelasin, tambah nggak ngerti. Mhm, mhm. Ya mulai belajar lah, paksain ya. Namanya kalau lagi belajar kan pasti sangat sakit lah ya. Boleh suffering lah, boleh dibilang kita nggak nyaman gitu belajar. Lama-lama jadi paham, oh begini toh. Ih, pinter juga ya. Gila nih orang. Ini orang masa sendiri sih bisa nemuin ini? Nggak salah nih. Kan jadi gitu mikirnya terus. Akhirnya saya bilang, oke deh, kayaknya ini jadi sesuatu solusi yang cukup bagus.
tapi nggak akan bisa diterima seluruh orang. Kan selalu begitu. Ya udah. Nah, ternyata usut punya usut. Seperti yang saya pernah katakan juga. Saya juga orang yang setiap kali membeli itu selalu berpikir 2 kali, atau 3 kali, bahkan 4 kali. Dengan sudut pandang pertanyaannya begini ke diri saya. Waktu saya mau beli, gimana ya kalau saya salah? Saya bukan bilang begini, waktu saya beli, gue yakin gue bener. Nggak gitu tuh saya. Saya selalu sampai hari ini loh. Ketika saya ada mengubah satu portofolio, saya tadi malam baru balancing portofolio saya di Amerika. Itu saya bahkan, saya selalu punya dalam hati itu udah terbiasa. Gimana ya kalau saya keputusan yang saya lakukan ini salah? Sehingga muncullah sebuah mekanisme pertahanan diri kalau kita berpikir begitu. Nah, jadi itulah cara kita menganalisa dan kita akhirnya tetap tidak halusinasi dengan kenaikan harga yang ratusan persen barusan tadi loh. Yang kedua adalah untuk menghilangkan potensi kita itu menebak, ya lebih baik jangan menebak, tapi lebih sering dalam membeli atau lebih sering dalam mengawasi. Itu udah jelas gitu. Dalam kita instrumen investasi kan gampang ya, hari ini semua pakai handphone, semuanya kelihatan. Zaman dulu kan enggak. Gitu. Jadi kata kuncinya ya selalu berpikir bahwa ya kita perlu analisa, tapi waktu kita beli kita juga harus berpikir kalau saya salah, sehingga ada unsur kewaspadaan. Sehingga dengan cara itu kita juga nggak terlalu pede dalam mengambil satu keputusan dalam satu kejadian. Oke, Mas, kalau untuk media knowledge yang lainnya lewat buku, apakah mungkin ada buku-buku yang bisa mensupport tentang hal ini, Mas Ren? Kalau bicara mengenai penyebaran investasi, portofolio, manajemen risiko, mungkin buku Passive Income Strategy adalah buku yang tepat. Karena kita tidak membahas mengenai buku mengenai saham gitu. Kita nggak ke situ, tapi kita membuka bahwa sebenarnya orang-orang itu kenapa sih harus bersusah-susah payah bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi uang tuh mau ngapain? Banyak orang yang sampai mati nggak punya jawabannya loh. Serius ini. Serius gitu. Tapi ada orang yang, oh iya saya tahu kok. Saya tahu kapan mesti memulai dan saya tahu kapan saya harus berhenti. Jadi ada orang yang learning to start, tapi nggak pernah learning to stop. Nah, saya mencoba, passive income itu adalah salah satu stopan loh dalam investasi. Orang nggak pernah berpikir itu. Oh, iya, saya punya capital gain, capital gain, capital gain. Lama-lama kejebak jadi pedagang. Ya kalau kripto bisa baca buku Strategi Mudah Trading dan Investasi pada Cryptocurrency. Jadi ya karena hari ini relate kepada kripto, bisa coba buku itu juga. Baik. Silakan DM Instagramnya Mas Ryan ya, Centang Biru, untuk mendapatkan buku tersebut. Baik, Mas Ryan, kita ambil konklusinya. Silakan 3 menit saja. Ya, buat Anda yang mungkin pada hari ini melihat cryptocurrency mulai naik, jangan khawatir. Itu bagi orang yang pernah membeli kurang dari tahun 2022, dia tetap rugi. Yang kedua, kenaikan saat ini jangan senang dulu, karena masih banyak jalan terjal dalam dunia cryptocurrency ini. Bagaimana bisa memiliki paralel dengan dunia kehidupan kita yang hari ini ada secara bernegara. Karena ada yang pro dan kontra, dan ada yang melarang dan memberikan izin juga. Jadi ini masih tidak menjadi sesuatu yang mudah-mudah banget. Lalu banyak penipu dalam dunia kripto. Jadi hati-hati, apalagi diiming-imingi, gampang ditradingin. Banyak sekali kejadian loh Mas Daril. Ngakunya adalah orang cewek atau cowok ganteng, DM di Instagram ya, bilang katanya dia jago kripto ini bukan karena ngomongin Korea ya, tapi sayangnya kenapa mereka menggunakan profil orang Korea semua juga nggak ngerti. Cewek cowok ganteng ngakunya orang Korea, titip-titip duit dikirim melalui kripto, bablas hilang uangnya. Hati-hati, di sini lebih tidak bisa di trace back, tidak bisa dikembalikan, boro-boro mau kembalikan, ini lintas mana, lintas negara mana, orang ini kripto juga. Jadi big pool, dan ini tidak bisa kalau Anda gaptek. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa Anda mau stay pada pengetahuan dunia IT Anda sampai sejauh menggunakan Zoom, nggak apa-apa. Saham boleh, reksadana boleh, ya kan? Anda mau beli properti juga bisa, atau ya, membeli SBN retail juga bisa. Ini lebih kompleks gitu. Nanti daripada Anda jadi kesel, rugi, ya kan? Rugi kita ngerti nggak apa-apa. Kata rugi nggak ngerti lebih kacau. Betul. Ya mungkin itu dari saya Baik. Dengan kripto pada saat ini. Baik. Mas Aryan, terima kasih malam hari ini. Sudah banyak sekali berbagi, memberikan wisdom juga inspirasi buat kita. Dan mudah-mudahan sih bisa dicerna dengan bijak ya tentang apa yang disampaikan Mas Aryan, sehingga pemahaman itu nyampe ke keputusan akhir dari para investor dan juga berinvestasi di Indonesia. Terima kasih Mas Aryan waktunya. Ketemu lagi pekan depan ya. Ya, sama-sama. Dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Daryl Adam. Selamat malam. Sampai jumpa.